enak ya, jam segini baru datang. Iya Mbak, maaf. Tadi saya pulang lagi, soalnya ada yang ketinggalan. Kenapa yo? Lah kagak tahu. Cerita aja belum. Lu udah nanya kenapa? Pak, saya kan nggak nanya sama Bapak. Saya itu ngomong sendiri. Kalau lu ngomong sendiri, ya itu dalam hati aja. Biar orang lain gak kepo. Kalau nggak begini aja ya. Gini Dep, ini udah terlanjur lu ngomong sama gua. Mendingan lu ceritain dah, ada apa sih? Gini Pak, kok saya boleh ngomong? Kita kok aneh ya Pak? Aneh kenapa? Selama perjalanan itu baik-baik aja dia. Tapi pas saya sampai sini, dia marahin saya. Emang saya salah apa coba? Ah, kalau itu gua kagak tahu dah. Mendingan lu tanya sama orangnya langsung, Mbak Bita. Nggak mungkin lah Pak, yang ada saya dimarahin sama Bita. Elah. Kan Bapak tahu sendiri. Kok tiba-tiba diem gue lewat? Udah selesai Mas. Iya, udah habis. Wah, lu pada ngomongin gue ini. Masih gede banget. Siapa juga yang mau ngomongin Mas? Lagian kalau ngomongin Mas Dul, menariknya di mana? Kagak ada menarik pisan. Begini Dep, kalau gue pikir nih ya, yang aneh tuh lu. Kok saya Pak? Ya iyalah, dulu lu manggilnya Mbak Bita. Lah, sekarang lu manggil Bita. Gue jadi curiga nih sama lu nih. Jangan-jangan lu ada apa-apanya nih sama Mbak Bita. Mesti nih, gue tahu nih ya. Enggak ada apa-apa kok. Wah, Bapak ini ngawur kalau ngomongnya. Udah, saya mau naik dulu. Iya dah. Dep. Aduh, apa lagi sih Pak? Kantor lu tuh di atas sebelah sono. Ngapa lu ke sono? Pak, saya tuh kalau lagi pusing terus saya lapar. Mau makan di dalam, di kantin mas saya. Lo tau nggak dari siapa? Dari siapa emang? Imelda. Resepsionis yang bohai. Stop. Berhenti lu pada. Gue pengen ngasih tahu sesuatu hal yang penting. Oh, Kalau pada doang berdua. harusnya? Girang dong, girang happy. Yeay. Proyek besar. Selamat ya. Nah, gitu dong. Proyeknya adalah renovasi rumah. Joy, lu ikut gua. Siang ini kita presentasi, Kok gue sih? Lu nggak bisa. Siang ini banyak deadline. Sama dulu. Lu kagak boleh. Karena lu nggak boleh macem-macem sama gue. Karena gue tahu, nih hari lu nggak ada kerjaan. Jadi siapin bahan buat referensi. Lu yang ikut gue presentasi, oke? Syah, nanti tolong lo temuin Mas Yogi ya. Ya, lo aja Bit. Gue lagi jagain email. Kenapa dijagain? Soalnya dia lagi digodain terus sama Joy. Tadi dulu deh. Lo kayak gini bukan karena jealous kan? Bit, gue lagi nggak bercanda ya. Iya maaf. Tapi beneran loh, temuin Mas Yogi. Soalnya dia tuh cuma mau jelasin detailnya sama lo doang. Terus gue ada kerjaan lain yang harus dihandle, ya. Iya. Ntar gue berangkat. Oke. Devi kok belum datang juga sih? Jangan-jangan dia nyangka gue mereka beneran lagi sama dia. Dari mulai datang sampai sekarang udah 10 menit masih aja ngelamun. Itu makanannya teh keburu dingin. Kamu teh nggak capek apa ngelamun terus? Enggak teh. Kamu lagi sedih ya? Iya teh. Kamu marahan sama Mbak Bita? Saya sih enggak marah. Tapi Mbak Bita yang marah. Dev, sorry ya.
Tadi aku ngomongnya langsung kasar sama kamu. Aku nggak enak soalnya. Tadi pas nelfon pas-pasan sama Joy. Ya aku nggak mau aja kalau rahasia kita bocor. Yes! Kaget. Tadi sedih-sedih banget, sekarang seneng-seneng banget. Mbak Bitanya udah baik. Enggak, bukan Mbak Bita teh, tapi iku apa? Dapat SMS pulsa gratis. Pulsa gratis? Oke. Atuh kebetulan Teteh nebeng atuh ya. Soalnya tadi Teteh tuh dapat SMS, terus mau Teteh balas tapi nggak bisa, soalnya Teteh nggak punya pulsa ya. Boleh ya, sebentar aja. Teteh apal nomornya. Nyambung. Halo Mang. Ih, kamu bohong ya? Baru juga ngomong halo udah mati handphonenya. Pulsanya habis ini mah, bohong. Bukan deh, mungkin gak ada sinyal di sana hilang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang. Kenalin, Jang. Teman saya Mario nih. Iya. Sabeni, juragan kontrakan. Mario, Cang. Dul, gua perhatiin muka lu dari dulu kagak berubah. Masih sama aja, kapan gantengnya. Yaudah yuk, masuk. Sini aja, Jang. Ini kan ngobrol sini adem enak, angin-anginan kita. Lu nggak mau di dalam? Nah, luar aja, Jang. Ya udah kalau gitu. Iya. Enak nih biar santai. Iya. Jadi gini nih Cang, Mario denger ada proyek gede nih dari Cang. Kira-kira proyek apaan nih? Iya, Encang mau renovasi kontrakan. Jadi begini Dul, Encang minta tolong catetin apa aja barang-barang yang bakal diganti. Terus lu tulis semua total biayanya. Biar Encang bisa laporan sama Encing lu. Ngapain pakai laporan sih? Nggak usah, kan lu tahu sendiri. Semua duit Encing lu yang megang. Tugas Encang cuma manggil lu doang. Pokoknya tenang, Cang. Kalau buat Cang mah nggak perlu mahal. Ya, itu dia yang Encang mau bilang. Kalau bisa jangan mahal-mahal, Pokoknya kan kita kan keluarga. Duh, lu bagaimana sih? Tadi bilangnya proyek gede. Kalau ini mah ujung-ujungnya proyek thank you. Lu ngomong apaan tadi perut thank you? Lu pikir gua orang susah? Gua juragan kontrakan, duit gua banyak. Kalau perlu pala lu gua beli. Ngerti lu? Enggak Cang, sampai ngomong gitu. Lo bilang gitu dulu. Gila kali lu, Encang lu sendiri nih. Kok jadi gue? Perasaan lu nih tadi. Kagak Cang, kagak. Enak ya, jam segini baru datang. Iya Mbak, maaf. Tadi saya pulang lagi, soalnya ada yang ketinggalan. Nih Dev, tolong lo upload sama yang ini lo fotokopi ya. Iya Mbak. Tapi ingat, jangan nyuruh Ipul. Kasihan kayak kemarin dibolak-balik. Oke Mbak, siap. Jai, Imelda. Kok bisa ketemu ya? Oh iya, sarapan dari kamu itu enak banget. oh iya? Iya, sumpah enak banget. Cowok mah semuanya sama aja. Gampang banget berpaling kalau ngeliat yang bening dikit. Padahal cintanya belum lama ditolak. Maksudnya Mbak? Gue cuma mau ingetin aja, hati-hati sama cowok. Apalagi sama dia. Sudah dengerin. Mbak Bita, Teteh? Bawa apaan tuh? ini sarapan buat Mbak Bita. Tapi kan saya nggak mesen. Ini hadiah dari Teteh. Hadiah buat? Hadiah dari Teteh supaya Mbak Bita nggak marah-marah lagi sama Mas Devi.
Kok Teteh bisa ngomong gini sih? Wah, ini pasti Devi ember deh. Ngasih tahu kalau gue sama dia udah jadian. Mas DP itu udah Teteh anggap sebagai keluarga sendiri. Jadi Teteh suka ikutan sedih kalau misalnya lihat Mas Depi dimarahin sama Mbak Bita.